Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Udah sakit masih hidup aja nyusahin. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film tentang bagaimana cara capar ke para temen circle kalian. Sebab woman ini memiliki cangkem yang selain include cangkem sepek dobleh, beliau juga memiliki spek cangkem pengaduan domba milik VOC. Perpaduan yang baik anjing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Cerita ini dibuka dengan penampakan rumah orang kaya hasil dari kerja keras bukan korban judi slot terus dikasih sumbangan bansos. Acuaks. Dan di dalam keluarga kaya ini terdapat anggota keluarga yaitu Adam, istrinya Eni, sisanya ya nggak usah disebut karena kagak guna. Di sana mereka harus pindah ke desa karena Ma Adam ini berpenyakitan, jadi perlu healing di sekitaran desa untuk mengnostalgiakan ingatannya ketika dulu ikutan berperang melawan Belanda memakai ketapel dengan peluru kambing. Namun tentunya hal ini tak diterima oleh Eni karena ialah begundalnya. Tua juga, udah bawa kuburan. Masih aja susah mau cari hidup karena segar. Ntar lagi juga mati. Nah itu dia. Tak berselang lama datanglah para mama kampung yang entah kagak pernah lihat rumah mewah atau bagaimana, sebab mereka datang cuman untuk berbagong ria di depan Eni. Tuh kan, pada ngiler lihat rumah aku. Nggak percuma ikut tinggal di kampung. Bahkan Eni seketika menyombongkan dirinya kalau telah membeli jet tempur yang dibeli langsung dari luar negeri sampai menambah damage kebagongan para emak-emak ini. Dari luar negeri? Ya Allah, kapan kita bisa kayak gitu ya? Kebiasaan beberapa emak-emak kampung, berharap bisa kaya tapi kerjanya cuma gegibah tetangga. Nah malam harinya Eni pun merekomendasikan Adam untuk melakukan acara pendekatan diri ke para warga dengan membuat pesta kecil-kecilan dan akan membagikan sembako ke para warga yang kismin dan juga yang lagi terdampak penyakit lustrik kakek Zeus. Kan gitu ya, korban judol mau diberikan bansos. Nah ini Eni mau mensimulasikan pertama kalinya. Hingga mendengar itu Adam pun auto meng-ACC-nya dan langsung memberikan cuan ke istrinya. Buset dah, gampang bener ngasih uang segepok gini. Ini Adam kerja apaan anjing? Anggota DP. Setelah dapat cuan, Eni pun menghampiri mertua berpenyakitannya yang lagi asik membaca majalah Bobo, di mana cangkem Eni masih sama mengatakan kalau dirinya akan membuat acara untuk para warga yang kismin-kismin itu, tapi karena dananya kagak ada, Sima pun langsung mengambilkan cuannya yang nominalnya juga sama banyaknya hingga membuat Eni auto mengsenyum saldo danakan. Ini uangnya saya pegang ya Bu ya. Saya janji saya akan mempergunakan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin bapaknya lah. 2 gepok anjing dapat uang. Kemudian besoknya kebetulan Sima ini mau pergi healing bersama anaknya sekalian kontrol penyakitnya pakai stick PS. Stick PS. Alhasil semakin full senyumlah si Eni karena rencananya berhasil akan membuat para minion menyanjung Eni seperti ratu bukan mertuanya yang berpenyakitan. Di mana hari itu juga si Eni langsung menggelar acaranya berkedok berflexing ria ke para warga yang kagak pernah keluar desa karena baru pertama kali ke rumah berbentuk gedongan seperti ini. Apalagi dengan cangkem yang semestinya kagak dirilis ke dunia, Eni pun memfitnah emak mertuanya sangat membegundalkan, bahkan dengan ketidakhadirannya, si Eni jadi bisa bagi-bagi bansos sampai membuat para mama di sana auto tersanjung. Ya biasalah, kebiasaan beberapa emak di Wakanda dapat info telan mentah-mentah. Wah, Bu Yuni hebat ya. Memang istri idaman, kuenya aja enak banget. Itu beli, Bu. Lagian apa hubungannya istri idaman sama kue enak anjing? Dikira hidup cuma makan kue doang kali ya? Dari kejauhan anaknya pun mendengar cangkem mamanya begitu membegegestekan mengatakan hal yang tak ada menjadi ada seperti beberapa kasus yang ditutup-tutupi. Asik. Karena selesai pengajian, setelah acara serah terima penghargaan berupa nasi kotak yang berisi rendang santapan idaman para anggota pemuda Panca Indra, anaknya pun langsung memberikan tutur ke maknya dengan cangkem level satunya yang pastinya kagak didengerin sebab si mak selalu bersembunyi di balik kata-kata beliau lebih dulu mencicipi garam ketimbang anaknya. Ya biasalah itu. Nah tak berselang lama datanglah saudara jauh Eni yang sudah di blacklist dari keluarga karena Ngapain kamu sayang-sayang sama orang miskin? Ntar kita keluaran miskin lagi. Nah karena itu dia. Karena miskin cuy, beberapa keluarga pasti gini sih, cuman karena takut aja dipinjemin uangnya sampai menjauh. Cuaks. Di sana saudara jauhnya ini langsung melakukan salam opening yang berakhir dengan sebuah kalimat sepik dari Eni. Oh ya Mbak,
Mbak, abis bikin acara ya? Acara apaan, Mbak? Alah, udah deh, kamu tuh nggak usah basa-basi. Kamu kesini mau minjem duit kan, ha? Udah biasa gini cuy, kalau mau pinjam uang harus basa-basi. Minimal chat di WA dulu lah bu. Namun untungnya datanglah si Adam bersama maknya yang membuat Eni auto berakting menjadi si baik hati dan tidak sombong dengan memberikan saudara jauhnya ini nasi kotak karena kebetulan beliau memiliki suami anggota penyendok rendang yang handal dan anehnya ini mak mau-mau aja kemudian langsung pulang tanpa memberitahu Adam sebuah kebenaran dari istrinya yang sebenarnya bermuka dobleh. Nah setelah pulang, Eni pun menjelaskan rentetan acaranya tadi mulai dari mabar FF bareng, kemudian bagi-bagi diamond buat para anak-anak panti yang tentunya membuat Adam beserta maknya begitu bangga memiliki menantu seperti Eni. Beginilah guys, kalau kalian mau nikah, minimal jangan buru-buru ya. Kebusukan beberapa woman kagak bisa diciduk dari pacaran setahun 2 tahun. Kemudian besoknya Eni yang gabut, ia pun membuat dagang sayur full senyum. Mas, dagingnya ada berapa kilo ya? Kalau gitu saya borong semuanya ya. Anjas, makin cepat pulang nih bang. Di sana Eni pun bilang tujuannya memborong daging karena mertuanya tiap hari harus makan daging untuk bulking. Ya seolah-olah membuat mertuanya terlihat membegundalkan di mata para warga. Namun yang sungguh gendeng di sini ketika para mama pulang Eni pun tiba-tiba batal memborong daging sehingga membatalkan juga senyum abang-abangan sayur ini untuk pulang lebih awal. Ya elah, baru aja mau mabar FF sama anak. Keesokan harinya ada para mama yang lagi menggosipi tentang arisan 131 miliar hitung-hitung buat bantu melunasi tebusan Henkel penjebol situs. Emangnya kegiatannya apa aja, Bu? Biasanya sih ngocok sama makan-makan kayak gitu. Ngocok apaan bu? Alhasil Eni pun auto caper ke para mama dengan ingin ikutan arisan serta akan menyumbangkan rendang termasuk sate yang bisa disantap jika suami mereka pada ikutan main arisan. Gua heran, guna caper ke para warga buat apa sih? Yang ada nyusahin diri. Kala itu sesampainya Eni di pengajian, ia pun mendengar ceramah tentang keriaan. Sifat yang suka berflexing ria memamerkan barang-barang tapi merendah untuk meroket dan beroja menerima ceramah tentang hal yang tak sepatutnya diriakan. Kini si Eni pun malah langsung memberikan contoh ke para warga dengan cara, Ini Bu. Ya ampun, banyak banget Bu. Salut gua, belajar sambil praktek sini. Praktek menghindar dari jenis sifat seperti Eni. Setelah berhasil memfleksingkan diri sampai membuat Bu Ustadz terbagongkan, sepulangnya dari pengajian ada seorang gembel yang pantang minta sedekah di aplikasi TokTok malah minta sedekah di depan masjid. Anjas, gacor Kang. Namun ketika giliran Eni, ia pun beralasan uangnya udah habis dipakai nyumbang senilai 500.000. Sombong amat dah. Sehingga Eni pun langsung menyuruh si gembel ini untuk datang ke rumahnya karena ada banyak makanan di sana, apalagi baju banyak banget. Sampai membuat para mama di sana begitu salut dengan Eni yang semakin dicap sebagai wanita baik hati dan tidak sombong. Subhanallah. Iya, Pak. Baru kali ini ketemu orang baik seperti Ibu Yuni. Anjas, berarti selama ini dia ketemunya orang-orang jahat doang loh. Bu Ustadz dibilang jahat anjing. Nah di tengah perjalanan pulang tentunya Eni mendapatkan ribuan pujian dari 2 minion emak ini. Dan tak lupa ini juga menggunakan cangkem perdoblehannya untuk menghasut emak-emak ini kalau mertua ini begitu membegundalkan. Bahkan selain itu suaminya dianggap benalu dalam rumah tangganya. Sebab kata Eni, suaminya begitu kismin makanya nyari wanita kaya raya seperti ini. Dan karena menikah dengan Eni, kini suaminya jadi makmur baik itu di bagian keuangan, kesehatan dan juga rudal. Yang tentunya semakin membuat emak ini sangat tergeleng-gelengkan mendengar kisah zaman dulu dari Eni. Gampang bener dibodoh-bodohin. Pantesan SDM Wakanda begitu deep web. Beberapa hari kemudian datanglah si gembel ini ke sana untuk menagih janji-janjinya yang katanya akan diberikan santapan lezat dan berbiji gandum. Namun yang ada ia malah cuma dikasih uang 10 ribuan doang. Ya paling banter bisa nambah billing main PS 2 jam. Dimana dari belakang datanglah mertuanya yang menasihati Eni kalau ada gembel jangan seperti itu. Tapi lagi-lagi Eni pun beralasan kalau si gembel tadi udah di-giveaway-kan paus beserta 100 tangkai mawar. Namun malah datang ke rumah Eni lagi buat minta THR versi cairnya. Dasar ngepel. Bisanya ceramah aja. Bikin susah, bikin repot lagi. Kapan sih matinya? Buset, kejam bener tuh cangkem. Keesokan harinya Eni pun datang ke warung sate untuk mengtutorialkan cara membuat usaha si bapak ini bangkrut. Karena rupanya si Eni memesan sate 200 tusuk tapi dibikin kecil-kecil agar harganya jauh lebih murah.
Dan di sini ia malah bilang kalau permintaan tersebut hasil dari kesepakatan para mama geng arisannya. Sehingga saat arisan itu dimulai, para mama berpikir kalau bapak penjual sate yaitu Kang Diman lagi cari untung ke tetangga barunya, makanya dibuat sate kecil-kecilan. Terlebih lagi dugaan itu semakin dibuat mantap ketika Cangkem ini berkata hal yang sama. Mungkin Bang Diman lagi butuh banyak uang ya, makanya dia ngambil untung yang banyak. Cangkem dobleh, cangkem VOC, buset dah lengkap. Hasil dari pengakuan Eni ini, para mama kampung ketika pulang mulai menggosipi Kang Diman yang dianggap curang dalam berdagang. Sah-sah aja lah, namanya juga dagang, terserah dia dong mau jual berapa. Sehingga mereka sepakat untuk memboikot Kang Diman dari grup WA bapak-bapak kampung serta tak akan membeli sate di sana lagi. Emak-emak sesat anjing. Nah, untuk membuat makin yakin lagi, mereka pun datang langsung ke TKP untuk melakukan gerebek persatean Kang Diman, cek. Namun salam opening para mama di sana bukan memakai bahasa halus, melainkan bahasa yang ngajakin baku hantam. Sebab mereka mengoceh tanpa memberikan kesempatan Kang Diman untuk menjelaskan. Itu kan semuanya sesuai pesanan Bu Yuni, Bu. Ah, nggak mungkin. Nah seperti ini, dikasih fakta malah menolak fakta, nggak usah hidup lah sekalian. Dan ujung-ujungnya mereka pun membatalkan pesanan mereka keseluruhan yang berujung Kang Diman mengalami kerugian. Sudah kubilang kan, tutorial membuat usaha orang bangkrut. Keesokan harinya sepulangnya dari belanja, kepala mertua ini pun kembali kumat di mana ia merasa kena kutukan di bagian kepala. Namun kata-kata yang keluar dari Cangkem ini yang ada sabar aja, antar juga meningsoi udah kagak sakit lagi. Sesat. Dan di sana ini juga bilang kalau ia mau bikin acara santunan untuk fakir miskin sekaligus anak tim tuh. Hasil mendengar itu si Mak malah ikutan join ingin menggiveaway-kan 10 juta bagi yang bisa solo lord pakai digi. Sehingga ini pun auto full senyum tak kuasa menahan kegacoran dirinya yang akan dipuji-puji sampai dijilat oleh para mama kampung sana. Nah di hari itu juga ini langsung meet and greet dengan para mama di kampung sana. Nanti saya nyumbang 5 juta ya, sekalian sama paket sembakonya. Estros, ini suara ini kenapa anjing? Bisa tiba-tiba kayak Ariel Peter Pan versi kebanyakan makan gorengan. Dan selesai bermeet and greet ria, datanglah suaminya yang langsung membawa ini ke rumah sakit. Sebab katanya si mak mertua sudah mengalami kesetrukan. Yang entah bagaimana ceritanya beliau terserang setruk padahal tadi ngakunya cuman sakit kepala doang. A few moments later. Fatima mengalami kelumpuhan. Harus ada orang khusus yang merawatnya di rumah. Anjas, udah langsung ke tingkat ekstrim cuy penyakitnya. Mendengar itu mereka pun auto terbagongkan dan langsung menjenguk si mertua yang cangkemnya udah ke silent alias di mute tapi masih tetap i-mute. Wah, i-mute sekali. Kemudian hari demi hari kini si Adam pun merawat emaknya sampai ia harus izin dari kantor yang entah Adam kerja sebagai apa. Intinya orang sukses selalu beroutfit kemeja dan bercelana ketat yang bikin titit sesak napas. Tapi merasa Adam cuma jadi beban di rumah, si ini pun menyuruh suaminya kerja aja biarkan perawatan si mak biar Eni yang mengurusnya. Sehingga mendengar itu Adam pun auto pamitan lalu cus OTW kantor. Sedangkan si mak ya mau bagaimana lagi, welcome to the hell. Siksa terus biar ada teman malin kundang di neraka. Hari itu juga karena saking kebelet bokernya si emak, ia pun memanggil Eni dengan bahasa rabbit invasionnya. Namun sayangnya si Eni malah memberikan sebuah kalimat tersepik sepanjang abad ini karena Kamu tuh ya, udah sakit masih hidup aja nyusahin. Sakitnya sampai menembus ketebalan pembalut guys. Cocok banget nih dipakai password baru. Setelah memberikan kata-kata yang tak cocok dirilis dari kehidupan, si mak pun berusaha mandiri mengambil air sendiri sampai akhirnya tepar begitu saja. Lalu tak berselang lama datanglah cucunya yang begitu bagong melihat neneknya udah melakukan persetubuhan dengan keramik hingga berujung nyawanya pun terdelete dari kehidupan. Nah singkat waktu saat pemakaman si nenek, ini pun pastinya langsung berakting di dalam akting dengan pura-pura merasa kehilangan. Dan ya para mak pun seketika memuji Eni. Ini memang benar-benar baik ya. Baik apaan bu? Apa hubungannya orang berduka nangis-nangis sama baik anjing? Selesai acara mereka pun membuat rencana arisan lagi yang dimana Eni pun mengusulkan sebuah makanan istimewa. Ibu-ibu, gimana kalau arisan berikutnya kita pesan rendang aja? Bahaya itu kalau sampai tercium oleh komplotan pemuda pengsendok rendang.
Namun awalnya para mama takut nanti info ini tercium oleh pasukan jeruk, tapi setelah dimingi-mingi akan diberikan penjagaan ketat oleh Eni, mereka pun jadi setuju kalau makanan arisan selanjutnya adalah rendang. Dia menunggu setoran parkiran, bergerak mencari rendang. Kemudian saat di rumah, Eni pun membuat rendang kematian dengan menggunakan daging yang udah tak layak dihuni di dalam lambung apalagi mulut. Tapi sayangnya baru aja mau menghidupkan kompor, sebuah skill satu Valir pun menembak, hingga membuat wajah ini pun begitu memburikan, lebih burik ketimbang game 2 bits waktu awalan baru rilis. Muka aku jelek banget. Ya elah, tinggal oplas kelar, katanya banyak duit. Dan hari demi hari, kini Seni pun cuman menahan wajah yang memburikan di rumahnya. Apalagi kini malahan keluar asap yang hanya bisa ditangkap oleh kamera beresolusi 300 megatron. Bahkan walaupun udah diberikan angin sepoi-sepoi, wajah ini pun malah semakin matang seperti sate kambing. Oh, mungkin ini azab dari memfitnah si bapak-bapak penjual sate kambing kali ya. Terlebih lagi kala itu wajah ini semakin panas, apalagi anaknya dipanggil kagak nyaut-nyaut, sehingga ia pun memutuskan untuk menyiram dirinya mengcosplay seperti pencari giveaway modal live guyur air doang yang sempat viral. Namun karena cara ini tak mempan, dengan gabutnya ini pun mencari sumur yang saat ketemu, aduh, ia pun malah kelelep di dalam sumur. Sedangkan saat Adam pulang, ia pun sudah tak menemukan istrinya di rumah dan langsung mencarinya keluar. Alhasil para minion yang ada di sana pun langsung membantu si Adam mencari istrinya yang hilang tanpa mengatakan peta terlebih dahulu. Karena dengan mengandalkan penciuman seperti Akamaru, mereka pun akhirnya berhasil menemukan Eni dalam keadaan melakukan gaya batu di dalam sumur tapi belum juga wasted. Ya elah, masih hidup aja. Dimana dengan mengandalkan tali sapi, di daerah gua tali sapi namanya ya. Ini pun akhirnya bisa diangkat ke atas meskipun berat badannya ditambah dosa-dosanya melebihi hutang negara. Namun ketika dibaringkan, rupanya si Eni telah mendelete dirinya sendiri akibat malu memiliki bentukan wajah yang begitu burik. Hore, lumayan Dam, nyari istri lagi, gas lah, janda kembang sudah menanti. Nah, singkat waktu ketika Eni dikafankan, terlihat warna kafannya tiba-tiba setengah brodi dan putih seperti zebra cross. Apalagi saat mereka berjalan OTW pemakaman, jenazah ini tiba-tiba jatuh dan mengeluarkan api sampai gosong seperti skin Starlight Pragos. Sehingga karena kejadian ini, mereka pun membuang kerandanya dan mengangkat jenazah ini langsung ke pemakaman. Kayak gotong apa aja cuy. Sesampainya di pemakaman, terlihat makamnya mengeluarkan lava. Itu muntahan gunung, kenapa bisa ada di sana anjing? Alhasil para warga menjadi bagong, termasuk Mas Bobon Sentosa juga ikutan bagong menjelaskan hal yang di luar akal tidak sehat ini. Namun agar durasi menjadi lebih singkat, mereka pun terpaksa mengubur Eni di sana, bahkan menguruknya dengan tanah dipencet-pencet seperti lagi main pasir di pantai, sebab Bobon begitu gabut dalam bekerja. Nah, setelah selesai mendoakan Eni, tiba-tiba keluarlah air yang mengecurut dari dalam yang kemungkinan Eni sedang... lupain lah. Lalu film ini pun ditutup dengan adegan yang pastinya bisa membuat mata kalian auto sakit. Itu gunung berapi dari mana anjing erupsinya?